coming back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Persib Info 1. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Beckham Putra Nugraha ya. Beckham Putra Nugraha sangat senang bisa menjalani debutnya bersama timnas senior. Debut gemilang diperlihatkan Beckham Putra Nugraha bersama tim nasional Indonesia. Dia masuk sebagai pengganti di menit 74 dan bermain di posisi winger kiri. Sekitar 20 menit berada di lapangan, Beckham tampil lepas dan mendapat apresiasi positif. Mantap ya. Dalam laga menghadapi Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis 5 Juni 2025, Garuda meraih 3 poin lewat kemenangan dengan skor 1-0. Mantap. Mantap, itu suatu kebanggaan besar ya, bisa mengalahkan China. Gol penentu lahir melalui tendangan penalti oleh Romeni di akhir babak pertama. Tampil menawan di liga debut, Beckham menyebut dia sangat senang dan bangga. Suatu kebanggaan ya buat Beckham. Yalah, secara gitu ya bisa membela timnas ya. Karena usaha kerasnya di liga bersama Persib, diganjar kepercayaan dipanggil membela timnas dan tampil di hadapan puluhan ribu penonton yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno. Mantap ya, harus kuat mental ya. Di babak kualifikasi ini jadi momen pertama saya di tim senior dan ini suatu kebanggaan bagi saya karena tidak bisa menyangka bisa tampil di hadapan supporter yang begitu banyak. Tentu ini menjadi kebanggaan dan ini sangat menyenangkan karena bisa membawa nama Indonesia. Wush, mantap ya, kata Beckham saat diwawancarai usai laga Kamis 5 Juni 2025. Pemanggilan Beckham ke timnas memang sempat menuai pro dan kontra. Betul itu, menuai pro dan kontra. Wah, banyak bisikan-bisikan ini itu apalagi netizen yang mana ramai banget. Apalagi dia dipanggil timnas menyusul ke timnas setelah Septian Bagaskara mengalami cedera. Namun meski demikian, dia tidak merasakan tekanan sehingga bisa tampil lepas di lapangan. Mantap, jaga mentalmu, kuatkan mentalmu Beckham. Tentunya ini sepak bola adalah hidup saya. Jadi saya menikmati. Saya tidak ada beban, tidak ada pressure. Kalau misalnya ada pressure, itu bagian dari hidup saya. Benar, jangan ada tekanan. Jadi gak usah hambatan buat saya, tegas pemilik gelar juara back to back bersama Persib ini. Tampil di babak kedua, akselerasi dan visi bermain Beckham menuai pujian. Bahkan ada satu momen ketika dia bisa menerobos pertahanan Cina dan memberikan umpan kunci kepada Kevin Dick. Sayang, sepakan dari Kevin gagal membuahkan gol. Wis, tadi kemarin gol ya. Wis, keren itu. Tentunya ini kita harus menjawab kepercayaan dari pelatih. Karena pelatih sudah memberikan kepercayaan kepada saya. Tentunya harus saya bisa menjawab dan alhamdulillah bisa menang. Pungkas Beckham. Mantap ya Beckham. Baru pertama, wow. Dia mentalnya cukup bagus, cukup kuat. Biasanya kan kalau pertama itu suka grogi atau tingkahnya itu ya. Tapi ini bisa memaksimalkannya. Berarti profesional banget Beckham Putra. Mantap etam. Oke, next selanjutnya kita bahas tentang gelandang Persib Bandung ya. Ada apa dengan Persib Bandung? Oke, next selanjutnya dari Trion Delpino. Persib Bandung resmi melepas gelandang asal Spanyol Trion Delpino usai tak tercapai kesepakatan kontrak baru.
Meski sempat dikabarkan akan bertahan, sang pemain akhirnya memilih angkat kaki dari Bandung. Wow. Persib Bandung melepas hampir semua pemainnya ya. Deputi Ciop PT Persib Bandung bermartabat PT PBB Aditya Putra Hermawan memastikan bahwa proses komunikasi sudah dilakukan secara terbuka dan profesional, baik secara lisan maupun formal. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Trion. Kami sudah berkomunikasi baik secara verbal maupun formal. Kami sudah bicara langsung dan Trion menyampaikan keputusannya, ujar Adit sesi wawancara. Persib pun mengaku sudah melakukan prosedur standar sebelum menawarkan kontrak resmi, yakni menanyakan terlebih dahulu secara lisan terkait komitmen pemain. Berarti bermusyawarah dulu ya sama pemainnya, apa mau dilanjut, apa mau lanjut kontrak atau mau berhenti saja sampai di sini. Sebelum offering letter diberikan, kami biasanya tanya dulu secara verbal. Kalau dari awal sudah tidak sepakat, ya tidak dilanjutkan, tambah Adit. Berarti Trion Delpino pengen hengkang ya, mungkin. Dengan keluarnya Trion, Persib kini membuka ruang untuk pemain baru yang disebut akan diumumkan dalam waktu dekat. Tunggu saja, yang pasti akan ada, biar seru, ada kejutan, ujarnya sambil tersenyum. Wow. Oke, next selanjutnya kita akan bahas tentang penyerang kita, striker. Next, kebersamaan Persib dengan Grevane Jondrik Adonis Castaner mungkin hanya sekejap, tengah musim saja. Namun dalam waktu yang singkat itu, penyerang asal Kurakau ini berhasil menorehkan jejak. Berarti dalam perjalanan Maung Bandung meraih gelar juara Liga 1 2024-2025. Meski kontraknya tak diperpanjang untuk musim mendatang, nama Castaner akan selalu tercatat dalam sejarah sebagai bagian dari tim juara kontributornya, baik dalam maupun luar lapangan, memberikan warna tersendiri dalam perjalanan Persib di musim ini. Deputi Ciop PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Hermawan menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi Castaner selama membela Persib. Kebersamaan yang singkat tapi meninggalkan kesan positif. Hatur nuhun atas dedikasi dan kerja kerasnya selama setengah musim ini, ujar Aditya. Castaner resmi bergabung pada awal putaran kedua atas rekomendasi pelatih Bojan Hodak yang membutuhkan tambahan kekuatan di lini sayap dan serangan. Selama membela Maung Bandung, ia tampil dalam 14 pertandingan dan menyumbang 1 gol serta 1 assist. Kontribusi yang ikut membantu langkah tim menuju tangga juara. Meskipun Castaner belum bisa beradaptasi ya, dia sudah bekerja keras. Kini kebersamaan itu harus berakhir, namun kenangan dan perjuangan akan tetap dikenang. Sukses selalu untuk perjalanan karir berikutnya Castaner, tutup Aditya. Oke, next selanjutnya. Bukan hanya pemain dari Persib Bandung, tetapi pelatih kiper Persib Bandung pun ikut keluar. Wow, mantap. Bebenah terus. Oke. Persib tak hanya kehilangan pemain pada akhir musim ini. Klub juga harus mengucapkan salam perpisahan kepada sosok penting di balik kokohnya lini pertahanan. Pelatih penjaga gawang asal Brazil, Luizinho Passos, setelah 5 tahun mengabdi dengan penuh dedikasi, Passos memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama dengan Persib.
Pasos pertama kali datang ke Bandung jelang bergulirnya Liga 1 2020. Saat itu, dia ditunjuk untuk menggantikan Gatot Prasetyo yang sebelumnya menangani sektor penjaga gawang. Namun debutnya sempat tertunda karena Liga 1 harus dihentikan akibat pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia pada Maret 2020. Meski awal perjalanannya tak mulus, Pasos memilih tetap bertahan dan terus mencurahkan ilmunya demi Persib. Perlahan tapi pasti, hasil kerja kerasnya mulai terlihat. Ia bukan hanya mengasah kualitas para kiper senior, tapi juga berkontribusi besar dalam melahirkan kiper-kiper muda berbakat dari Akademi Persib, seperti Putra Sheva, Safi, dan Muhammad Fitrah Maulana. Oh, sangat disayangkan ya. Kenapa harus pergi gitulah. Salah satu bukti nyata kepiawaiannya adalah transformasi Teja Pakualam. Di bawah bimbingan Pasos, Teja menjelma menjadi salah satu penjaga gawang terbaik di tanah air, mampu bersaing dengan nama-nama besar lainnya di level nasional. Selama 5 musim bersama Persib, Pasos menjadi saksi sekaligus bagian penting dari momen-momen bersejarah, termasuk keberhasilan meraih 2 gelar juara Liga 1 berturut-turut pada musim 2023-2024 dan 2024-2025. 2 trofi yang menjadi buah manis dari kerja keras tanpa lelah, termasuk kontribusi senyap namun vital dari pelatih para penjaga gawang ini. Wow, mantap. Atas segala jasa dan pengabdiannya, manajemen Persib memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, Aditya Putra Hemawan, turut menyampaikan rasa terima kasih mewakili seluruh keluarga besar Persib. Hatur nuhun, Luizinho, Pasos, kami akan selalu mencatat dedikasi dan kontribusi Anda dalam sejarah perjalanan Persib. Sukses untuk perjalanan karirnya selanjutnya. Wow. Tidak hanya pemain Persib Bandung, tapi pelatih utama penjaga gawang kita ya. Apakah ada kejutan di tim Persib Bandung tahun depan? Kita lihat saja nanti, oke? Oke, cukup sampai di sini pembahasan tentang Persib Bandung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.